Yang penting kita kerja gitu. Itu pendapat saya teman-teman. Ya kita tahu syukuri, nggak tahu apa salahnya. Kita kan mau kerja, mau bukan bukan mau belajar bahasa Arab itu teman-teman. Ternyata teman-teman ketika saya nyampe ke sini, wah sungguh sangat dibutuhkan sekali belajar bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi bersama saya di channel Rahmat Al-Fakir. Apa kabar sahabat semua? Semoga sehat selalu ya, dan pastinya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah sahabat. Di video kali ini saya mau nge-share ya tentang pentingnya belajar bahasa Arab. Intinya saya mau cerita tentang sesuai dengan pengalaman saya ya. Jadi banyak rintangan yang harus saya lewati yang bikin saya kebingungan ya teman-teman. Disebabkan ya gak tahu bahasa Arab. Ya gimana tahu bahasa Arab ya, bahasa Indonesia saya, maaf ya sebelumnya, bahasa Indonesia saja saya masih ya kayak gini, belum fasih apalagi bahasa Arab gitu kan. Soalnya saya dari kampung ya teman-teman, ya maaf sebelumnya saya dari kampung, saya asli dari Madura. Jadi keseharian saya ngomong pakai bahasa Madura gitu. Jadi bahasa Indonesia saja itu belum fasih. Oke, sebelum lanjut saya doakan untuk teman-teman yang selalu nonton konten-konten saya, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah lancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya dan dimudahkan jalannya untuk segera sampai ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita berdoa ya teman-teman, semoga pandemi Covid-19 ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa beraktivitas kembali ya seperti semula. Oke, baiklah teman-teman, jadi banyak rintangan saya untuk dari Indonesia menuju ke Arab Saudi ini. Maksudnya rintangannya disebabkan saya gak tahu bahasa Arab ya. Jadi ada beberapa rintangan yang harus saya lewati gitu teman-teman. Oke, yang pertama teman-teman, saya merasa kebingungan ketika nyampe. Saya kan terbang dari Indonesia tidak langsung ke Riyadh ya, berarti masih transit ke Dubai teman-teman. Jadi dari nyampe ke Dubai itu saya merasa ketakutan teman. Ketakutan, takut saya agak nanti ketinggalan di airport gitu, di bandara ya teman-teman. Jadi apa yang harus saya lakukan? Mana pesawat saya yang menuju ke Riyadh gitu? Saya terbang dari Indonesia sekitar jam 5.06 ya, jam 5 atau jam 6 sore gitu. Nyampe ke Dubai itu malam jam berapa ya? Nggak tahu, lupa ya teman-teman. Nah, kemudian nggak langsung nerbang lagi, masih istirahat sekitar 5 jam ya teman-teman ya. Besoknya saya terbang ke Riyadh gitu. Jadi pada waktu istirahat saya itu bukan istirahat ya teman-teman, tapi saya itu keliling-keliling, pokok ada bacaan dibaca gitu teman-teman, cari informasi, cari orang lain Indonesia itu susah, semuanya orang Arab gitu teman-teman. Jadi kebingungan, sangat kebingungan disebabkan ya gak tahu bahasa Arab. Andai kan saya tahu bahasa Arab, saya nanya pada orang Arab gitu kan, tapi saya gak tahu bahasa Arab, jadi saya kebingungan. Pokoknya muter-muter ya, cari di mana pesawat saya yang harus saya naiki besok gitu teman-teman. Nah, yang kedua, saya kebingungan ketika nyampe di bandara Riyadh, airport Riyadh. Kebingungan ketika saya nyampe di sana, apa yang harus saya lakukan? Apakah saya dijemput oleh majikan ataupun saya harus naksi gitu teman-teman. Jadi nggak tahu, beda ya. Kalau TKW kan semuanya dijemput oleh majikan gitu. Jadi saya bingung. Kata sahabat saya, kata teman-teman juga saudara, katanya di airport dia itu ada wifi teman-teman. Jadi saya coba menghubungkan, cuman wifi-nya kadang terhubung kadang enggak gitu teman-teman. Jadi susah banget saya itu menghubungi saudara saya yang sudah bertahun di Arab Saudi. Apa yang harus saya lakukan gitu? Jadi untuk terhubung ke saudara saja itu susah, bagaimana mau terhubung ke majikan gitu teman-teman. Akhirnya sekitar mungkin ada 5 jam saya itu hanya duduk di Riyadh teman-teman, di bandara Riyadh gitu. Kemudian susah-susah teman-teman, akhirnya di waktu Indonesia di pintu itu kan dikasih SIM card ya teman-teman, cuman belum aktif. Jadi dengan terpaksa harus memberanikan diri. Di airport itu ada, pokoknya ada itu cara mengaktifkan kartu itu teman-teman. Di sana juga ada petugasnya. Jadi
dengan terpaksa ya memberanikan diri ya dengan bahasa isyarat teman-teman. Tinggal kita tunjukkan handphone kita ya gini. Akhirnya saya ngasih duit apa ya, petugas itu mungkin ini beli pulsa gitu, mungkin ini beli pulsa. Akhirnya SIM saya itu aktif dan bisa daftarkan internet. Nah dari situ saya bisa menghubungi saudara saya. Jadi saya hubungi saudara saya, apa yang harus saya lakukan. Jadi kata saudara, kamu itu harus naksi, lokasinya ini sudah dikirimkan oleh majikan. Jadi naksi teman, kalau cari taksi itu gak sulit ya teman, walaupun kita gak tahu bahasa Arab. Itu banyak orang yang mondar-mandir gini cari orang gitu. Jadi tinggal saya tunjukkan saya mau ke sini. Jadi tukang taksinya itu langsung nelpon pada atasan saya, ini ada orang mau ke sana, ongkosnya berapa gitu. Tinggal ya kesepakatan sama atasan teman-teman. Itu permasalahan saya yang kedua. Yang ketiga teman-teman, nyampe ke tempat ini di hotel, saya kerjanya di sini cuman di kafe ya, di dalam ada kafenya. Maaf ini adzan teman-teman, kita stop dulu ya. Oke baiklah, kita lanjut ya teman-teman ya. Setelah saya nyampe ke tempat ini, ke hotel ini, kemudian bertemu dengan atasan. Assalamualaikum, saya jawab waalaikumsalam. Hal alhamdulillah bi khair. Kemudian atasan menanyakan dengan nggak tahu apa yang ditanyakan, saya hanya berkata gini, nggak tahu saya. Kemudian teman-teman istirahat dua hari, saya istirahat di sini. Setelah itu dipanggil diajari cara bikin kopi sama teh. Awalnya cuman itu kopi sama teh, tidak. Sekarang kan banyak ya teman-teman menunya. Ini kan saya pertama kali kerja di kafe ini. Setelah itu teman-teman saya tahu bikin teh sama sama kopi. Langsung saya tuh gimana ya, padahal saya gak tahu bahasa Arab, saya itu sudah kayak dilontarkan gitu ya teman-teman. Laku gak laku ya, pokoknya Anda itu harus kerja gitu, seperti gitu teman-teman. Saya itu merasa pokoknya kebingungan banget. Saya kalau ada pelanggan, customer itu merasa ketakutan teman-teman. Apa yang harus saya lakukan gitu? Ya kalau customernya cuman bilang gak kopi, chai ataupun teh, saya buat. Cuman ketika customer itu datang kan gak langsung minta kopi sama teh, pasti berbicara apa-apa. Sedangkan saya gak tahu teman-teman. Pokoknya kebingungan, saya merasa ketakutan banget kalau ada pelanggan. Bukan jadi gembira ya, kalau ada pelanggan biasanya gembira, pokoknya kita kerja bagus gitu. Tapi saya merasa ketakutan kalau ada pelanggan teman-teman. Apalagi yang ini di kafe ini ada telepon teman-teman. Jadi kalau ada dari funduk hotel biasanya ada yang mesen pakai telepon. Jadi saya sudah merasa ketakutan. Pokoknya kalau ada telepon berbunyi teman-teman, langsung pokoknya deg-deg ya, jantung agak pengen turun gitu teman-teman ya. Merasa ketak, apa yang harus saya ngomong? Satu kata pun saya gak tahu, kecuali ya gahwa, syai, teh, kopi. Ya sudah, saya paham. Contoh gahwa satu, wahid gitu teman-teman, saya paham. Tetapi orang Arab itu banyak kata, jadi saya gak tahu. Saya bisanya maafi maklum, saya gak tahu. Maafi maklum itu kan maknanya gak tahu. Itu teman-teman ya, pokoknya luar biasa lah perjuangan. Alhamdulillah ya sekarang ya, walaupun ya tidak maksimal, tidak fasih bahasa Arabnya, alhamdulillah ya dikit bisa memahami apa yang dimaksud orang Arab ataupun pelanggan ya. Itu teman-teman, pokok penting banget ya belajar bahasa Arab. Kalau kalian pengen ke Arab Saudi jadi TKI ataupun TKW di Arab Saudi, ya alangkah baiknya pelajari dulu deh. Dulu saya teman-teman, saya kan sama teman saya waktu di Indonesia di Jakarta ya. Beliau juga mau ke Arab Saudi, cuman beda tempat. Jadi saya berangkat duluan, saya terbang duluan.
Teman saya ini sering mutolaah bahasa Arab. Jadi saya mengatakan pada beliau, apa gunanya kita mau ke sana mau kerja bukan mau belajar bahasa Arab. Kita gak tahu ya nak. Ya emang apa urusannya gitu. Yang penting kita kerja gitu. Itu pendapat saya teman-teman. Ya kita tahu syukuri, gak tahu apa salahnya. Kita kan mau kerja, mau bukan mau belajar bahasa Arab itu teman-teman. Ternyata teman-teman ketika saya nyampe ke sini, wah sungguh sangat dibutuhkan sekali belajar bahasa Arab. Di samping kita itu bisa mengatasi orang Arab, kalau tahu bahasa Arab ya, kita bisa mengatasi orang customer ataupun pelanggan. Kita itu merasa betah. Kok enak tinggal di negara orang yang sudah kita pahami bahasanya gitu teman. Kita mau bisa mengatasinya. Pokoknya kayak negara kita gitu teman-teman. Kalau kita bisa berbahasa sesuai dengan negaranya. Oke, mungkin hanya itu ya teman-teman yang dapat saya share pada kalian. Semoga bermanfaat ya, walaupun ya hanya sebatas cerita. Oke, silahkan bantu terus channel ini dengan cara like, subscribe bagi yang belum, dan share ke media sosial Anda seperti Facebook dan juga media lainnya teman-teman. Oke, saya undurkan diri. Saya Rahmat Al-Fakir dari Arab Saudi melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.